Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Wina, Slovenia dan PBB di Wina, Bapak Rahmat Budiman dan Ibu. Yang terhormat Bapak Sugeng, Bapak Ustadz Sugeng Haryanto. Yang terhormat Bapak Ibu Staf KBRI Wina. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara Saudari Jamaah Sholat Id rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang cerah ini, dalam suasana yang hikmah dan penuh kebahagiaan, marilah kita persembahkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena kita telah disampaikan ke hari sukacita ini 10 Zulhijjah 1437 Hijriah. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah, pada kesempatan yang insya Allah penuh rahmat dan berkah ini, izinkan kami selaku pengurus Wapena menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah kepada segenap jamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya terdapat beberapa pengumuman sekaligus pengantar kegiatan sholat Id yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Pertama, terkait pelaksanaan Idul Adha tahun ini, izinkan kami menyampaikan sedikit laporan sebagai berikut. Untuk laporan kegiatan, pada tahun ini Wapena tidak mengadakan pengumpulan hewan kurban seperti tahun sebelumnya. Kami menyarankan dan menyerahkan sepenuhnya kepada jamaah untuk langsung disalurkan ke berbagai lembaga terkait di tanah air atau langsung ke Islamic Centrum Wina bagi yang berada di Wina dan sekitarnya. Sebagai pengingat, disampaikan kepada Bapak Ibu jamaah bahwa pada tanggal 25 September 2016 insya Allah akan diadakan pengajian spesial Wapena dengan pembicara Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Khalil Nafis, yang mana beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia dan salah satu pendiri Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016 insya Allah diisi oleh kajian dari Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Beliau adalah seorang penulis spesialis buku tentang keluarga dan parenting. Semoga Bapak Ibu jamaah dapat turut meluangkan waktu meramaikan kegiatan kajian ini yang insya Allah bertempat di Masjid As-Salam di Malpati Gasda 18 Bina. Kemudian untuk laporan keuangan, dana yang terkumpul dari wakaf jamaah untuk masjid sebesar 900 euro. Kemudian jumlah pengeluaran insidentil sebesar 1000 euro sebagai sedekah untuk repatriasi jenazah almarhumah Ibu Korina, sehingga total kas Wapena per 12 September sebesar 2016 sebesar 51.129,61 euro. Terkait repatriasi jenazah almarhumah Ibu Korina, kami segenap pengurus Wapena berterima kasih atas segala bantuan dan perhatian kepada almarhumah Ibu Korina. Semoga segala amalan Bapak Ibu semua diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dubes beserta staf KBRI dalam mengusahakan kelancaran repatriasi jenazah almarhumah. Kedua, terkait pelaksanaan sholat Id hari ini, kami sampaikan tahapan-tahapan sebagai berikut. Insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama melaksanakan sholat Id dengan imam dan khutbah Idul Adha oleh yang terhormat Ustadz Sugeng Haryanto dengan tema melihat ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencapai hidup yang makmur. Sesaat sebelum sholat dimulai, imam akan mengingatkan lagi sejenak tata cara pelaksanaan sholat Id. Demi kehikmatan pelaksanaan khutbah Id, kami menghimbau jamaah untuk tetap khusyuk mendengarkan khutbah hingga akhir. Dimohon alat komunikasi bisa kemudian disenyapkan. Setelah khutbah dilanjutkan dengan sambutan dari yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang terhormat Bapak Rahmat Budiman. Kemudian acara kemudian ditutup dengan tradisi bersalam-salaman dan dilanjutkan halal bihalal menikmati penanganan pengobat rindu tanah air yang telah disiapkan di taman belakang. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu muslimat Wapena yang telah susah payah menyiapkan acara pada pagi hari ini,
sehingga pelaksanaan kegiatan hari ini tak kalah nikmat oleh sebab cita rasa khas tanah air. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugeng, silakan. Mari kita laksanakan sholat sunnah Idul Adha. Sebagaimana yang Ibu dan Bapak sekalian ketahui bahwa sholat sunnah Idul Adha ini adalah dilaksanakan dalam 2 rakaat. Untuk rakaat pertama setelah takbiratul ihram akan ditambah dengan 7 kali takbir. Di antara takbir, jamaah sekalian disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diikuti dengan Al-Fatihah dan surah, lalu rukuk dan sujud, i'tidal, sujud, dan seterusnya sebagaimana sholat yang biasa kita laksanakan. Lalu pada rakaat kedua itu ditambah dengan takbir 5 kali, dan di antara takbir juga disunatkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian diumumkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dengan khusyuk dan hikmah, dan Allah akan meridhoi segala ibadah kita. Amin. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك صدر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi
وأتباعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال الله تعليما ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah dan ceria, kita kembali mengundangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuji Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tak terhingga. Besarnya karunia Allah yang kita rasakan membuat hati kita tertunduk. Besarnya tanda-tanda kekuasaannya menjadikan hati kita tersentuh, membuat kita tergerak untuk melantunkan takbir, tahlil dan tahmid dengan khusyuk sebagai penegasan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Penegasan akbar ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati dua momentum atau peristiwa yang penting yang menunjukkan kesatuan dan persatuan yang diikat oleh akidah Islamiyah. Pertama, di kawasan Makkahul Mukarramah berkumpul kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia guna melaksanakan ibadah haji. Mereka berkumpul tanpa dibedakan bahasa, bangsa, status sosial, dan warna kulit. Dan yang kedua, di setiap sudut dari 5 penjuru dunia serentak dilakukan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan rukun haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit atau ikhram yang melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi kehidupan. Tidak dapat dibedakan antar mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, zat yang tiada sekutu bagi. Di samping Idul Adha dinamakan sebagai Hari Raya Haji, ia juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban dimaksudkan untuk menyembelih hewan ternak agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kurban ini dalam lembaran sejarah kita telah mengingatkan kita pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, dan tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu di suatu tempat yang asing di sebelah utara yang kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil atau sa'i.
di antara bukit Safa dan Marwah. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu selanjutnya mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk mendapatkan air. Datang rizki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota yang aman dan makmur ini dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati min amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sehari sebelum hari raya Idul Adha ini, seluruh jamaah haji berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Hari di mana Allah membanggakan seluruh umat manusia di hadapan para malaikat, terutama yang sedang menjalankan wukuf di Arafah. Sebagian dari kita telah pernah mengalaminya, dan sebagian lain sedang merencanakan untuk melakukannya, insya Allah. Padang Araf ini atur padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti, kita semua kelak akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang selama ini dikejar tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat yang kita selama ini manjakan juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari itu. Bahkan tidak jarang semua itu menjadi alasan penyebab yang membuat kita menjadi sengsara atau tersiksa. Maka tiada yang diharapkan dari peristiwa wukuf dan juga ibadah haji secara keseluruhan itu kecuali terampuninya dosa-dosa dan terhapusnya kesalahan-kesalahan yang sudah melumuri sekujur tubuh kita. Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rezeki, harta, dan apa saja yang dimilikinya. Akibatnya, manusia kehilangan ketenangan dan kebahagiaan justru di tengah-tengah genangan materi yang mengitarinya. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nurani, sehingga mereka berbuat, berbicara, mendengar, dan melihat bukan lagi karena dorongan hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsu. Dosa telah membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap sesama. Nilai kasih sayang dalam kehidupan sesama manusia telah berubah, berganti menjadi kebencian dan permusuhan, bahkan pertikaian dan saling menjatuhkan. Kedengkian pun akhirnya menjadi penyakit epidemik. Senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Dosa telah membutakan mata hati manusia, sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang haram dan yang halal, yang hak dan yang batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah. Bahkan banyak di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makan makanan hasil curian sembari membanggakan kepada orang lain. Dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah. Saat rasa takut kepada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia. Dan ketika rasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka akan muncullah rasa cinta terhadap dunia. Maka sesungguhnya alangkah indahnya bila umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah. Alangkah indahnya jikalau sisa umur kita menjadi ahli sujud,
yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu basah menyebut kalimah Allah. Alangkah bahagianya andai kata kita pada hari ini penuh dengan keikhlasan, apapun yang kita lakukan hanya karena Allah yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuknya agar bisa menjadi bekal pulang pada saatnya kelak. Alangkah indahnya jika hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harap agar bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Alangkah indahnya jika malaikat maut menjemput kita kelak, tubuh kita sudah bersih dari dosa, aib-aib sudah terhapus, orang-orang yang kita sakiti sudah mau memaafkan kita, tidak ada harta haram yang melekat pada tubuh ini. Alangkah bahagianya jika malaikat menjemput kita kelak, tubuh kita terbasuh air wudu, air mata kita sedang menetes kerinduan terhadap Allah, lidah kita sedang lirih nan syahdu menyebut nama Allah, keringat bahkan darah kita sedang bersimbah di jalan Allah. Alangkah beruntungnya andai kata saat kepulangan kita nanti kita benar-benar sudah siap dengan bekal yang cukup. Alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti kita dipanggil Allah dengan seindah-indah panggilan. Kita dipertemukan olehnya dengan kekasih-kekasih tercinta, yaitu Nabi dan para syuhada dan salihin. Alangkah damainya jika di akhirat nanti kita bertemu dengan Rasulullah SAW hingga hidup bertetangga dengan beliau di surga Allah. Namun sebaliknya alangkah malangnya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan tidak terampuni, dosa berlimpah, aib membunuh, kenistaan bagi berselimut dengan membungkus mati dalam keadaan munafik, mati di tempat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Kematian tidak diundang ataupun dicegah, ia datang tanpa permisi, tanpa diminta, tanpa mengenal anak ataupun remaja, tak pandang tua atau muda, datang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan diungkapkan oleh bumi yang kita injak ini atas segala perbuatan kita kelak? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bumi kita berpijak, merasa aneh melihat perilaku manusia, sehingga bumi mencoba menarik perhatian manusia dengan ungkapan berikut: wahai Bani Adam, engkau seharian mondar-mandir berusaha di atas punggungku, padahal perutku menjadi tempat kembalimu. Engkau melakukan maksiat di atas punggungku, namun kelak menangis di dalam perutku. Engkau bersenang-senang di atas punggungku, namun bersedih hati di dalam perutku. Engkau tumpuk-tumpuk hartamu di atas punggungku, padahal kelak engkau akan menjadi makanan ulat dan cacing dalam perutku. Engkau pongah di atas punggungku, namun menjadi hina dalam perutku. Engkau bersukaria di atas punggungku, namun bermuram durja di dalam perutku. Engkau berpesta pora di sinar matahari, bulan, dan lampu di atas punggungku, namun kelak engkau masuk kegelapan di dalam perutku. Engkau dapat berhimpun bersama-sama insan di atas punggungku, namun kelak akan menyendiri di dalam perutku. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mau kemana lagi kita ini? Hidup di dunia hanya sebentar, bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau ini mungkin hari terakhir kita. Bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Siapkah andai malam ini malaikatul maut datang menghampiri kita? Siapkah atau keterpaksaankah kita ketika itu? Kita tidak pernah menyadari kapan giliran itu tiba pada kita. Namun apapun, bagaimanapun keadaan kita, apabila kita pernah dan atau masih sempat berwukuf di Arafah, maka hal itu merupakan karunia Allah kepada kita. Karena pada hari Arafah Allah berfirman, hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut kusut masai dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berpencarlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua.
Dan dalam kaitannya dengan hal ini, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang lebih baik Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, momentum yang kedua dari peringatan hari raya Idul Fitri ini adalah ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sejarah ini adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para malaikat memuji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidaklah membuat lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300.000 dan 100 ekor unta. Riwayat ini mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliunan. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka jawabnya, "Kepunyaan Allah. Tapi kini menjadi milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah minta anak kesayanganku, saya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengumpulkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itu kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar dia mengorbankan putranya yang kala itu berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan peristiwa itu, dinyatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102 yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah pendapatku itu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya itu. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai ganti Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari ketakutan. Dan itu kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar Jumratul Ula, Wuspa, dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibuku dan untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah. Jangan cerita bagaimana kondisi
mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih, kata Ismail. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta dilentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, ketika itu Ismail pun berkata, ayah, percayalah pada putramu ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkanlah pisau itu di leherku, supaya malaikat juga menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat dari langit ke arah bumi. Dan para malaikat itu tunduk dan sujud kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku ini rela menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku. Ibrahim kembali menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat, namun lehernya tidak apa-apa. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher anakku, kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 107 sampai 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadainahu bidhbahin adid wa tarakna alaihi fil akhirin salamun alaihi Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertama kurban di hari raya Idul Adha yang kita peringati pada hari ini. Allah Maha Pengasih dan Menyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, kambing, sapi, kerbau atau lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk salat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tidak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha kini, bahwa hakikat manusia adalah sama,
Yang membedakan hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kita kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya. Maka tepatlah apabila perayaan Idul Adha ini digunakan untuk menggugah kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti yang besar. Dari sejarahnya itu maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat manusia di seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta-juta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajjah. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok kita berjuang, tetapi mereka berjuang untuk kepentingan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar, hanya orang-orang yang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat rela berkurban demi kepentingan agama, bangsa, negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang yang terputus. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa. Kita tengadahkan tangan kita tundukkan wajah kita untuk memohon kehadirat Ilahi Rabbi melalui pancaran kebesaran dan keagungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah yang maha agung dan perkasa, yang maha menatap, yang maha melimpahkan belas kasihan, yang maha memberikan kasih sayang, yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat diri kami. Ampunilah sebusuk apapun diri kami ini, sekelam apapun masa lalu kami, seburuk apapun aib-aib kami, sehina apapun kelakuan-kelakuan kami, senista apapun perbuatan-perbuatan kami. Engkaulah zat yang maha mengampuni dan mengasihi. Ya Allah, bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu berbalas budi. Bukakan hati kami agar dapat merasakan kekaguman-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kehadap-Mu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran ayat-ayat-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadikan cahaya ilmu yang berguna bagi kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu, sehingga lisan ini bisa mengiring pulang jasad kami ini kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan selalu berzikir mengagungan-Mu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram serta perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak dalam keadaan yang bersih dan suci. Karuniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena senantiasa dekat kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa nyaman karena yakin akan perlindungan-Mu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta, yaitu cinta kepadamu. Golongkan hari-hari kami menjadi hari yang penuh kerinduan, rindu ingin pulang berjumpa denganmu. Jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah.
melainkan membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmatmu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesabaran, dan semakin gigih berjuang di jalanmu. Ya Allah, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami menjadi saat terindah dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup ya Allah. Izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma taubatan nasuha, Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhlukmu yang tiada arti. Bagimulah kami pulang dalam keadaan ridho-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar kabiru wa Allahu katsiru wa subhanallah wa asina. La ilaha illallah wa billahi muhsina al-hufid walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal dhalimun. La ilaha illallah wahdah syaratu wahdah wa nasaru abdah wa ajad jundahu wa hajamu abdah wa wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sidang Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas kekuatannya lah pada hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun ini. Pada kesempatan ini saya ingin memulai dengan doa, semoga kekuatan kita, spirit kita, atau semangat kita dapat melaksanakan dan diberikan kekuatan untuk menjalankan apa-apa yang kita ketahui mengenai hal-hal yang terkait dengan peringatan Idul Adha, sebagaimana yang telah disampaikan secara komprehensif oleh Ustaz Sugeng tadi. Mudah-mudahan semua apa yang kita laksanakan dapat mencerminkan apa-apa hal yang terkait dengan masalah-masalah kehidupan. Pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para anggota, pengurus dan seluruh masyarakat dari Wapena Indonesia, masyarakat Malaysia, Singapura yang telah memberikan kehangatan dan kesejukan di dalam rangka melakukan kehidupan bermasyarakat di Australia ini. Dan secara khusus saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus dan anggota Wapena yang telah bekerja sama dan selalu bekerja sama dengan KBRI di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Dan secara khusus ingin saya sampaikan terima kasih atas kerjasama dan juga bantuan yang telah diberikan pada saat saudari kita, saudari Polina dalam keadaan sakit, dan juga pada proses pembersihan jenazah dan juga repatriasi jenazah ke Indonesia. Secara khusus keluarga dari Ibu Corina menyampaikan melalui saya untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas bantuan yang telah diberikan kepada jenazah almarhum Corina tersebut. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu yang telah menyediakan acara hidangan pada hari ini dengan sukarela, dan tentu saja ini suatu berkah bagi kita semua. Semoga apa yang telah dilakukan oleh ibu-ibu dapat memberikan pahala dan yang setimpal. Dan juga pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar KBRI
atas nama keluarga dan atas nama pribadi ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya, mohon maaf dan lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan ke acara salam-salaman halal bihalal. Terima kasih.